Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 Februari 2022 dalam Pekan Biasa kelima tahun C. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8, ayat 1 sampai dengan 7, dan ayat 9 sampai dengan 13. Setelah rumah Allah selesai dibangun, Raja Salomo memerintahkan para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni dari pemimpin keluarga Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan serta segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Sedang Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, yakni di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungan dari atas. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga oleh karena awan itu, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Pada waktu itu, berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Dengarlah, kami dengar tabut itu ada di Efrata. Kami telah mendapatinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediamannya dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu.
kekuatanmu. Engkau serta tabut kekuasaanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan biarlah bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Demi Daud hamba-Mu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat peristirahatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang sederhana. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapa, Ibu, kaum muda dan remaja, serta anak-anak yang terkasih, salam damai dan sejahtera dalam Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, dikisahkan Raja Salomo memerintahkan para tua-tua dan semua kepala suku Israel untuk berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan di kota Daud itu. Mereka membawa tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang yang kudus ke dalam kemah, tempat yang kudus. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus itu, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Salomo dan umat Israel membangun rumah Allah
karena mereka merindukan kehadiran Allah. Mereka menginginkan agar Allah selalu tinggal dekat mereka, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Bacaan Injil hari ini mengajarkan iman yang sederhana. Seringkali orang mencari sesuatu karena membutuhkannya atau untuk memenuhi kerinduan mereka. Orang mencari orang lain karena mereka memiliki kompetensi dan kemampuan seperti yang dirindukan. Kita mencari penjual sayur ketika kita butuh sayuran. Kita mencari tukang jahit karena kita ingin memperbaiki baju kita yang rusak atau membuat baju baru. Kita mencari dokter karena kita sakit dan rindu untuk sembuh. Setiap orang yang sakit selalu ingin sembuh. Berbagai cara akan dilakukan agar kesembuhan dapat segera diperoleh. Mereka yang sakit mestinya datang pada dokter, mantri, atau yang memang ahli dalam menangani penyakit itu. Namun tidak jarang, karena alasan tertentu, orang datang pada tempat yang salah, bahkan bertolak belakang dengan ajaran iman. Orang sakit datang kepada dukun atau paranormal karena merasa upaya yang dilakukan tidak menemukan jalan keluar. Bapak, Ibu, kaum muda, dan remaja, serta anak-anak yang terkasih, jika kita memperhatikan alur kisah Markus bab 6, diawali dengan Yesus ditolak di Nazaret. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memberi makan 5.000 orang. Ia berjalan di atas air dan tiba di Genesaret. Ketika Yesus dan para muridnya keluar dari perahu mendarat di Genesaret, tampaknya orang-orang telah mengenal Yesus. Mereka berbondong-bondong datang pada Yesus membawa orang sakit. Kemanapun Yesus pergi, orang banyak mencari Dia untuk memohon penyembuhan. Bahkan mereka meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon pada Yesus untuk disembuhkan. Mereka disembuhkan oleh Yesus. Sebagian dari mereka yang sakit sembuh bukan karena disembuhkan oleh Yesus, tetapi karena hanya menjamah jumbai jubah Yesus. Hal yang cukup menarik dari kisah orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, seperti yang dituturkan pada ayat terakhir perikopa ini, adalah dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pernyataan ini sangat istimewa. Penginjil ingin menunjukkan kesederhanaan iman mereka. Mereka sangat percaya bahwa hanya dengan menjamah jubah Yesus saja mereka akan sembuh. Iman yang sederhana. Mereka tidak rumit dalam beriman. Mereka tidak lagi mempermasalahkan siapa Yesus. Benarkah Yesus adalah Allah? Meski saat itu tidak ada pengajaran, tidak ada mukjizat yang dibuat Yesus, tetapi mereka percaya pada Yesus. Iman mereka itulah yang membuat Yesus memberikan kesembuhan pada mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Sebesar apakah iman kita? Apakah kita mampu seperti mereka percaya pada Allah dengan tidak banyak pertimbangan? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari?
Salomo membuat bait Allah untuk menyimpan tabut perjanjian yang menjadi tanda perjumpaan antara umat manusia dengan Yahweh. Dengan bait Allah, umat Israel dapat terus membangun relasi yang baik dengan Yahweh. Demikian pula Yesus yang adalah kemah Allah. Kehadiran Allah yang maha kuasa dan penuh belas kasih nyata hadir dimanapun. Dan kehadirannya akan memberikan kesembuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Melalui Ekaristi dan sakramen-sakramen yang kita terima, kehadiran Allah semakin menjadi nyata dalam hidup kita. Kita terima kehadiran Allah dengan sikap yang tulus, terbuka, dan sederhana, seperti mereka yang disembuhkan oleh Yesus karena menjamah jubahnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kuatkanlah iman kami dan dampingilah kami untuk senantiasa memberikan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Ajarilah kami agar mampu mengimanimu tanpa banyak menuntut. Sertailah kami agar selalu mampu membangun relasi dekat denganmu, sehingga kami semakin layak menjadi saksi-saksimu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.